Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, di mana saja berada, semoga Allah selalu merahmati kita. Semoga Allah selalu merahmati kita. Saya akan menyampaikan tentang buku-buku ini, saudara-saudara. Nah, ini buku-buku ini saya tidak nyangka, saudara-saudaraku. Awalnya perkiraan saya jumlahnya 100. Nah, perkiraan saya jumlahnya 100. Saya memesan foto waktu itu, mau saya pasang foto semua. Nah, itu buku saya ini saya pasang foto semua. Untuk apa? Kalau saya mati nanti ada kenang-kenangan. Nah, ada kenangan buku, biar anak cucu saya nanti tahu. Nah, gitu. Saya pesan 100 di tempat foto itu, 100 foto waktu itu. Kenyataannya, saudara-saudaraku, apa? Ternyata buku ini hampir 200. Hampir 200, persisnya saya tidak tahu. Jadi saya pesan yang 100 itu, foto tadi itu, pesan lagi 100 saya. Nah, pesan lagi 100. Ternyata lebih dari 150. Nah, ini saudara-saudaraku. Nah, ini sudah saya siapkan 30 buku. Nah, ini 30 ini, saudara-saudaraku. Tumbukan ini 30 ini sudah saya hitung. Nah, ini sebelahnya itu enggak tahu saya. Nah, sebelahnya itu enggak tahu. Lebih dari 30 pasti itu. Karena lebih tinggi lagi. Nah, terus yang ini berapa? Nah, jadi perkiraan saya 200 buku. Ini ada ceritanya. Kenapa sampai seperti ini, saudara-saudara? Ada ceritanya. Oleh karena itu saat ini saya akan menyampaikan bagaimana kok seperti itu. Nah, ini saudara-saudara. Saya pernah kedatangan saudara saya dari Jawa. Nah, supaya saudara-saudaraku tahu, saya ini di Kalimantan ini. Tepatnya di Kasongan. Nah, di Kalimantan, di Kasongan, Kalimantan Tengah. Saudaraku dari Jawa ke tempat saya. Namanya Ninin, adik saya itu. Saya bilang, saya ngomong, "Nin, itu ambil 10 buku. Acak, terserah kamu ambil 10 buku. Nanti kamu saya beri ilmu." Nah, saya gitu kan. Ambil 10 buku, nanti kamu saya beri ilmu. Buku apa saja yang ada ini. Yang penting bukan buku umum. Ini sudah saya pilih semua ini bukunya. Sudah saya seleksi di toko buku. Saya tidak mencari buku umum, saudaraku. Pokoknya buku agama, saya gitu kan. Ambil 10. Wah, gitu. Itu adik saya. Kemudian beberapa tahun kemudian, baru-baru ini, nah itu, ada keponakan saya, ada paman saya datang lagi. Saya gitukan juga. Namanya Mip. Mip, ambil 10 buku acak. Nanti saya beri ilmu kamu dari buku itu. Nah, saya gitukan. Cak Tain, paman saya manggilnya Cak Tain. Ambil juga pian 10 buku. Nah, saya gitukan. Jadi yang pertama adik saya 10, Mip 10, yang keponakan saya itu Mip namanya. Kemudian paman saya Cak Tain itu 10. Jadi 30. Makanya saya ambil 30. Ini pun acak. Acak, saudaraku. Acak. Nah, Allahu Akbar. Perhatikan, saudara-saudaraku. Pelan-pelan. Ini ada tulisan demi Bapak. Nah, kapan saya membelinya buku ini? Yaitu 4 Februari 2018. Nah, 4 Februari 2018. Kemudian ini, saudara-saudaraku. Ini judulnya Kisah Kezuhutan Orang-orang Pilihan. Nah, ini. Kemudian yang kedua, judulnya Mudzakarah Iman Amal Soleh. Nah, ini saudara-saudaraku. Ada tulisannya juga. Demi Bapak. Nah, kapan saya membelinya? 18 Mei 2016. Nah,
2016. Lagi saudaraku. Amalan-amalan ringan yang dirindukan surga. Ada tulisannya lagi. Demi Bapak. Kapan saya membelinya? 15 Agustus 2013. Nah, ini saudaraku. Ada lagi. Ini segudang pahala yang sia-sia. Nah, ini judul bukunya. Ada tulisannya lagi. Demi Bapak. Nah, ini. Kapan saya membelinya? 15 Juli 2020. Nah, baru-baru saja. Baru-baru saja. Nah, ini saudara. Ini lagi. 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Nah, ini. Di sini ada tulisan juga. Demi Bapak. Nah, kapan saya membelinya? 8 Juni 2014. Nah. Kemudian yang berikutnya, dekat Allah sampai ajal tiba. Kapan membelinya? Yaitu 15 November 2014. Nah, saya agak percepat ini, panjang masalahnya. Siang berdasi, malam bertasbih. Nah, ini. Ditulis lagi di sini. Demi Bapak. Kapan saya membelinya? 10 Mei 2015. Ini lagi. Roh. Nah, judulnya Roh, saudara-saudara. Kapan saya membelinya? Jumat 18 November 2011. Nah. Meraup berkah dan pahala dengan sholat berjamaah. Kapan saya membelinya? Yaitu 14 Agustus 2015. Ada tulisannya, demi Bapak. Nah. Terus ini, demi Bapak, ada tulisannya. Kapan saya membelinya? Yaitu 5 Mei 2011. Judulnya Perjalanan Hidup Sesudah Mati. Nah, ini saudara. Kemudian ini, masjid-masjid paling menakjubkan dan berpengaruh di dunia. Kapan saya membelinya? Yaitu 12 Januari 2015. Ada tulisannya, demi Bapak. Nah. Allahu Akbar. Ini yang berikutnya, cara cerdas menyikapi maut. Nah, kapan saya membelinya? Yaitu Jumat 18 November 2011. Berikutnya, mengenal langkah-langkah setan dan pencegahannya. Nah, ini namanya buku macam-macam judulnya. Ini sudah saya seleksi, saudara-saudaraku. Di toko buku saya sudah seleksi. Ini yang saya maui seperti ini, buku-buku. Nah, kapan saya membelinya? 5 Januari 2015. Demi Bapak. Nah, ada tulisannya demi Bapak. Ini lagi. Mutiara di Samudra Al-Fatihah. Kapan membelinya? 29 November 2013. Ada tulisan demi Bapak. Ah, saudara-saudara. Kemudian ini. Keajaiban berbakti kepada orang tua dan bahaya mendurhakainya. Nah, itu judulnya. Kemudian kapan saya membelinya? 17 Juni 2017. Demi Bapak. Ah. Allahu Akbar. Ini kalau saya teruskan demi Bapak semua, saudara-saudaraku. Kalau saya teruskan demi Bapak semua. Nah, MIP ponakan saya sudah saya tunjukkan, Minin adik saya sudah saya tunjukkan, paman saya Catain sudah saya tunjukkan. Demi Bapak semua. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Pasti ada maksudnya. Pasti ada maksudnya. Saya ini sudah berkorban, beli banyak buku ini sudah banyak berkorban, tapi tidak apa-apa, saudaraku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada maksudnya. Tidak apa-apa, rela berkorban. Buku sebanyak ini berapa ini? Sudah jutaan ini kalau ditotal, tapi tidak apa-apa. Demi Bapak, demi Bapak, demi Bapak. Perhatikan tahunnya tadi. Tidak ada yang 2010, tidak ada. Nah, ini 2015. Tahunnya aja saya ini supaya cepat. Nah, 2015. Nah, saya membelinya lagi 2019. Tidak ada yang 2010. Ini jadi pertanyaan. Nah, 2014. Tidak ada yang 2010, tidak ada. Mengapa, saudara-saudaraku? Nah, mengapa seperti itu? Kok tidak ada yang tahunnya 2010? Wah, ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku.
Ini ada latar belakangnya, ada ceritanya saudara-saudaraku. Dan bukunya pun pilihan ini, tidak sembarang buku. Rugi besar saya kalau sembarang buku. Sudah saya pilih ini semua. Sudah saya pilih. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ayo kita mengoleksi buku-buku. Karena buku ini gudang ilmu. Nah, jangan mengoleksi barang-barang mewah, mobil mewah, sepeda mewah. Nah, cangkir mewah, gelas mewah, piring mewah. Nah, pakaian sampai 7 lemari. Allahu Akbar. Apa itu gunanya? Mati tidak dibawa semua saudara-saudaraku. Allahu Akbar. Ada ceritanya ini saudara-saudara. Kenapa tidak ada yang 2010? Ini contoh lagi. Ensiklopedia Tabir Mimpi. Nah, 2018 saya membelinya. Tidak ada yang 2010. Nah ini lagi. Kitab terlengkap mukjizat para nabi. Kapan saya membelinya? 14 Agustus 2015. Nah, tidak ada yang 2010, tidak ada. Mengapa saudara-saudara? Mengapa? Karena bapak saya meninggal tahun 2010 bulan Maret. Nah itu. Saya belum punya buku seperti ini saudara-saudara. Belum punya. 2010 satu aja enggak punya saya. Makanya membelinya tadi 2014, 2013, 2019, 2020. 2010 enggak ada. Karena momennya apa? Waktu itu bapak meninggal bulan Maret 2010. Kenapa? Nah, ini kenapa pertanyaannya? Kenapa? Itu pertanyaan besar saudara-saudara. Pertanyaan besar bagi saya. Saya kira bapak saya itu tidak bisa mati. Nah, saya menganggap bapak saya itu tidak bisa mati. Saya tidak percaya bapak itu bisa mati. Nah, itu anggapan saya waktu itu. Telinga saya ini sudah ribuan kali mendengar orang itu pasti mati. Tapi saya tidak percaya. Sebelum kejadian langsung. Nah, ini saudaraku. Makanya punya telinga tapi tuli, punya mata tapi buta. Hati-hati kita ini. Hati-hati dengan itu. Ceramah-ceramah banyak, khotbah-khotbah banyak. Tapi kita sudah melihat belum? Kita sudah mendengar belum? Hati kita sudah masuk belum? Pikiran kita sudah masuk belum? Dengan khotbah-khotbah itu, dengan ceramah-ceramah itu, dengan ajaran-ajaran itu. Manusia itu buta tuli. Seperti lagunya Rhoma Irama itu. Nah itu. Memang di dalam Al-Quran disebutkan. Punya hati, punya pikiran tapi tidak digunakan. Nah, punya mata bisa melihat tapi buta. Punya telinga bisa mendengar tapi tuli. Nah, itu. Sama dengan saya saudara-saudaraku. Bapak saya anggap waktu itu tidak bisa mati. Hah, itu karena apa? Wajar. Karena apa? Saya lahir bapak saya sudah ada dan selama hidup saya itu sudah dikuasai bapak saya. Kamu harus gini, terus gitu. Tapi enak juga itu, dilindungi, dibiayai, enak juga itu. Makanya seakan-akan tidak bisa mati. Langsung bulan Maret 2010 bapak meninggal. Kaget 1000 kaget saya. Di sini. Makanya dalam cerita itu banyak. Kalau sudah tiada baru terasa. Nah ini. Kalau sudah tiada baru terasa. Nah ini. Bapak saya meninggal, saya baru terasa. Nah ini saudara-saudara. Bingung saya waktu itu. Saya belum bisa membalas budi kepada bapak sudah meninggal. Bapak saya itu habis-habisan untuk saya. Saya disekolahkan, saya dikuliahkan. Bahkan setelah kuliah masih aja dibantu. Sampai saya bosan dibantu bapak saya.
Sampai bosan saya. Makanya saya merantau ke Kalimantan. Saya sudah bosan dibantu keluarga saya di sawah. Sudah bosan saya. Terima kasih keluarga saya. Terima kasih. Engkau telah membantu saya dari SD sampai kuliah. Makanya langsung saya merantau ke Kalimantan. Untuk membuktikan bisa enggak saya hidup tanpa keluarga saya. Bisa enggak saya hidup tanpa keluarga saya. Itu aja saya. Waktu itu saya ngomong dengan mama saya, Mak, coba ingat-ingat. Waktu saya merantau, itu sedang kaya-kayanya Pian dengan suami Pian. Itu sedang kaya-kayanya bapak dengan istrinya itu. Nah itu, saya itu keluarga broken home, saudaraku. Pisah cerai waktu saya SPG. Nah, waktu saya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Waktu itu masih ada SPG. Menjelang kelas 3 itu, cerainya itu. Nah itu. Akhirnya ibu kawin lagi, bapak kawin lagi. Sama-sama dapat orang kaya. Nah, tapi bagi saya, itu kayanya orang tua itu. Saya tidak punya apa-apa kok. Yang penting saya punya tekad semangat. Ilmu sudah diberi oleh orang tua saya. Lewat dikuliahkan, lewat disekolahkan itu. Makanya saya merantau. Untuk membuktikan bisa tidak saya hidup tanpa mereka. Saya sudah terima kasih kepada mereka, keluarga saya. Alhamdulillah. Saya merantau ke Kalimantan itu sejak tahun 1994 November. 1994 November. 2 minggu setelah diwisuda saya ngomong dengan bapak saya, Pak, saya mau merantau ke Kalimantan. Nah, saya sudah tidak tahan lagi di Jawa. Wah itu saya gitu kan. 2 minggu setelah diwisuda saya berangkat ke Kalimantan. Nah itu saudara-saudara. Sampai sekarang alhamdulillah. Nah, Allahu Akbar. Nah ini kembali ke buku ini. Kenapa ceritanya kok saya koleksi buku seperti ini? Karena saya ingin tahu bapak di kuburan itu bagaimana nasibnya. Bapak saya yang meninggal di kuburan itu bagaimana nasibnya? Saya ingin tahu. Saya tanya orang situ tidak memuaskan jawabannya. Saya tanya orang itu tidak memuaskan jawabannya. Tidak memuaskan semua. Tidak memuaskan. Allahu Akbar. Kadang-kadang sok pintar orang menjawabnya. Sudah. Saya akan mencari sendiri. Oleh karena itu mencari buku-buku setumpuk ini. Ini agama semua saudara. Termasuk ini. Sabar dan syukur. Ihya Ulumuddin. Allah. Kita ini dalam hidup ini harus sabar dan syukur. Nah ini contohnya ini. Kapan saya membelinya nih? Ini ada tahunnya. Sabtu 21 Desember 2013. Nah, enggak ada yang 2010, enggak ada saudaraku. Kenapa? Bapak waktu itu 2009, 2008 saya berpikir bapak itu enggak bisa mati. Loh. Itulah buta saya, itulah tuli saya. Selama itu. Setelah meninggal kaget. Ya sudah saya mencari buku. Panduan yang sesungguhnya. Hidup ini sebenarnya apa sih? Allahu Akbar. Ayo saudara-saudaraku. Jangan sampai kita buta, jangan sampai kita tuli. Mata melihat tapi buta, telinga mendengar tapi tuli. Jangan sampai seperti saya. Nah ini pelajaran berharga. Untung saya masih diberi kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan saudara-saudaraku sama itu. Diberi kesempatan oleh Allah. Segera bisa melihat, segera bisa mendengar, segera menggunakan hati nurani yang sesungguhnya. Untuk apa? Untuk hidup. Adik-adikku yang lainnya, wahai semuanya, ayo kita koleksi buku. Ternyata buku ini sangat penting. Gudang ilmu. Ilmu ada, tapi kita seleksi sesuai dengan keperluan kita. Kebetulan keperluan saya itu untuk mencari nasib bapak di kuburan itu bagaimana. Alhamdulillah dengan saya membaca satu persatu pelan-pelan. Wah ini buku ini sejak 2012 saya beli. 2011 sudah saya beli itu. 2011 sampai sekarang 2020, 9 tahun. Satu persatu pelan-pelan saya pelajari itu. Sampai kalau ada kesempatan saya beri lagi. Nah itu. Begini saudara-saudaraku. Begini. Waktu itu mama saya ikut saya. Saya berusaha supaya saya tidak buntung tapi untung.
bersama ibu saya. Akhirnya apa? Saya mencari buku yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Nah gitu, itu. Berusaha itu. Saya perlu panduan. Buku ini panduan saudara-saudaraku. Panduan hidup buku ini ternyata. Al-Quran, sumbernya semuanya itu ternyata Al-Quran. Nah itu. Kisah Nabi. Saya pernah baru sadar waktu saya membaca kisah-kisah Nabi itu. Semuanya itu kok Nabi ini dasarnya Al-Quran. Nabi ini dasarnya Al-Quran. Cerita Nabi itu gitu. Kalau anda percaya saudara-saudaraku, coba itu. Baca itu kisah-kisah Nabi. Itu nanti sumbernya Al-Quran. Dari situ saya mulai sadar. Oh ternyata semua buku ini sumbernya Al-Quran saudara-saudaraku. Sumbernya Al-Quran ini semua. Tidak ada yang lepas dari Al-Quran ini. Dan hadis. Nah gitu saudara-saudara. Sumbernya itu Al-Quran dan hadis. Semua buku yang banyak ini, yang hampir 200 ini. 200 buku ini. Hampir itu. Saya tidak tahu persis ini. Banyak ini. Nah 30 ini aja sudah merasa capek saya. Nah merasa capek. Apalagi yang ada itu. Demi Bapak, demi Bapak, demi Bapak. Apa maksudnya? Saya mencari panduannya. Saya mencari ilmunya. Bagaimana saya bisa nolong bapak saya yang sudah di kuburan itu. Bagaimana ini caranya? Saya berbakti. Nah, balas budi kepada orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana ini caranya? Bagaimana ini caranya? Pokoknya jawaban orang itu saya tidak puas. Tidak puas saya. Tidak lengkap masalahnya. Tidak lengkap. Itulah asal usul saya membeli buku yang 200-an ini. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang saya sudah puas dan yakin caranya bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ada itu saudara. Dijawab oleh buku yang banyak ini. Dijawab. Doakan, doakan, doakan. Nah, itu. Dan jangan lupa saudara-saudaraku. Doa kita bisa diterima kalau kita beriman dan beramal soleh. Ada bukunya di sini tadi. Muzakaro iman dan amal soleh. Itu syaratnya saudara-saudaraku. Kita beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Baru kita bisa berbakti yang sungguh-sungguh kepada bapak dan ibu kita. Kalau kita tidak beriman atau ragu-ragu dengan iman, bagaimana kita berbakti dengan total kepada ayah ibu? Nah itu. Jadi ayo semuanya berusaha ini. Ini bukan omong kosong saudaraku. Bukan omong kosong. Bukan. Nyata. Saya pernah ngomong dengan teman saya Pak Bardono itu. Pak Bardono, kalau saya tidak sholat 5 waktu, lebih baik buku ini saya buang semua. Kenapa? 5 waktu sholat ini wajib, harus. Kalau kita beriman kepada yang kuasa. Kalau 5 waktu sempurna nanti sempurna semua. Itu kan dasarnya itu. Kalau sholat kita sempurna nanti sempurna semua. Itu. Makanya kita semua harus seperti itu saudara-saudara. Jaga 5 waktu berjamaah. Nah itu. Berjamaah. Yang sempurna itu berjamaah. Bukan masing-masing di rumah. Ini ada kisah saudara-saudaraku. Waktu awal saya membangun rumah ini, saya berpikiran gini. Nanti rumah saya itu ada ruangan khusus untuk tempat sholat keluarga saya. Nah, tempat khusus sholat keluarga saya, termasuk saya. Berarti saya mengabaikan masjid itu. Saya mengabaikan masjid, itu konsep itu. Ternyata ada saudara-saudara kita yang seagama, seiman. Itu tidak benar seperti itu. Tidak benar. Yang benar apa? Kalau ada panggilan adzan, datangi. Itu yang benar. Datangi itu kalau ada panggilan adzan. Hayya 'alas shalah. Nah, mari sholat. Itu kan dipanggil kita. Datangi, itu yang benar. Itu yang benar. Sholat berjamaah. Ini tadi ada bukunya juga. Meraih berkah lewat sholat berjamaah. Di buku ini tadi ada. Allahu Akbar. Saudaraku, kenapa sampai buku ini semua saya tulis demi bapak tadi? Iya,
Saya ingin tahu bagaimana cara berbalas budi kepada bapak saya. Saudara-saudaraku semua ini punya bapak. Nah, punya bapak kan? Kita harus balas budi kepada orang tua. Nah, harus balas budi. Bagaimana caranya? Ya, lewat buku ini atau lewat orang-orang tua, orang yang bijak, orang yang berilmu itu. Buku ini melengkapi informasi yang ada, saudara-saudara. Buku ini melengkapi informasi yang ada. Kok sampai seperti itu? Hei Sugiono, kamu dengan bapakmu. Iya. Iya. Saudaraku, saya beritahu, di bumi ini, di dunia ini, orang yang paling berjasa yaitu ibu dan bapak saya. Nah, itu. Yang paling berjasa. Nah, yang paling berjasa, ibu dan bapak saya. Saya mengakui betul itu. Saya mengakui betul dan yakin betul itu. Dan bapak saya pengorbanannya kepada saya tahu sendiri, saya merasa sendiri. Allahu Akbar. Habis-habisan bapak saya kepada saya tahu. Saya tahu itu. Nah, saya yakin kalau bapak saya belum meninggal, saya itu masih diberi bantuan terus itu. Karena itulah semangat bapak saya itu. Alhamdulillah, saya punya bapak seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ini. Tetapi ya sudah, takdir. Seakan-akan ini saudaraku. Ya sudah. Bapak saya meninggal, bukannya saya tidak ada tugas. Tugas ada, saudaraku. Ada ternyata. Adik saya Bayu. Nah, itu. Mama saya, anak-anak saya itu tugas itu. Nah, tugas. Bagaimana menghadapi mereka? Alhamdulillah. Teman saya Satiman saya tanya itu. Gokman, saya memanggilnya Gokman itu. Itu teman dekat saya itu. Sekarang di Palangka dia, kepala SD dia itu. S2 dia itu. Saya tanya itu. Saya minta tolong kepada sampean. Sampean itu kan tahu saya. Tahu saya pian itu. Kehidupan saya ini loh. Kalau anak sekolah itu ibaratkan di rapot itu pengen beri angka berapa. Kehidupan saya ini loh sebagai kepala keluarga untuk mengendalikan keluarga sampai hari ini. Saya minta tolong aja. Pengen beri angka berapa rapot saya ini. Saya tahu Satiman apa adanya. Dan memang kalau pura-pura saya enggak mau minta pendapat kalau pura-pura. Tapi enggak, dia itu sungguh-sungguh. Saya diberi rapot angka 8. Langsung saya jawab, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang terlalu berat, angka 9-10 terlalu berat. Nggak gampang itu. Nah, kemudian MIP ponakan saya, waktu datang ke sini saya tanya lagi. MIP, tolong beri angka rapot saya, kehidupan saya menurut kamu berapa? Nah, karena MIP ini ponakan saya tahu kehidupan saya, tahu perjalanan hidup saya. Tahu saya. Dia memberikan rapot 8. Alhamdulillah. Padahal MIP dengan Satiman ini jauh, tidak ada musyawarah itu. Saya tanya lagi kepada paman saya itu. Catain. Beri angka berapa, Pian? Saya ini minta tolong aja. Pian kan tahu saya. Tahu saya, Pian. Jangan mengurangi, jangan menambah. Jangan apa adanya aja. Nah, diberi angka 9. Alhamdulillah. Itu Cak Tain. Itu tahu suka duka saya selama saya hidup, saudara-saudara. Cak Tain paman saya itu. Karena lengket dengan bapak saya waktu bapak saya masih hidup. Iya. Saya tanya Minin adik saya juga itu. Itu berjauhan waktunya juga enggak sama itu. Kalau MIP dengan Cak Tain memang satu tempat satu waktu. Kalau Minin, kalau Satiman jauh, tempatnya jauh, waktunya beda. Nin, saya gitu kan. Tolong saya ini beri angka rapot saya ini, saya ingin tahu. Ibaratkan saya ini anak sekolah, kamu beri rapot berapa kehidupan saya ini? Saya ini loh. Apa jawaban Minin? 8.
Alhamdulillah. Angka 8 itu ya sudah, saya ini guru saudara-saudara. Saya ini guru. Kalau memberi angka 88, yaitu 80 atau angka 8 itu ya. Itu enggak sembarangan itu guru memberikan angka 8 itu. Kalau enggak sesuai, malu itu guru itu. Termasuk saya. Saya pastikan kalau saya memberikan angka 8 ke rapot, pasti anak itu rajin. Pasti anak itu pintar. Pasti anak itu nurut. Pasti anak itu taat. Itu. Satu lagi, saya tanya ke Pak Salahuddin, kepala SMP itu. Pak Salahuddin, ibaratkan saya anak sekolah, kehidupan saya ini pengen beri angka berapa di rapot. Saya minta tolong. Saya minta tolong kepada pian. Ini. Apa jawaban Pak Salahuddin? 8. Loh, alhamdulillah saudara-saudaraku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Loh, saya jawab alhamdulillah aja. Ini ya usaha. Ini buktinya buku tumpukan ini loh saudara-saudaraku. Saya ini enggak main-main. Itu saya mengajak kepada saudara-saudaraku yang lain, ayo jangan ngoleksi mobil mewah, jangan ngoleksi rumah mewah, jangan ngoleksi gelas-gelas, piring-piring mewah, pakaian mewah, jangan. Itu ala kadarnya, sederhana aja, secukupnya aja itu. Itu rumah itu Allah. Ini ada cerita lagi saudara-saudara. Ada cerita lagi. Saya punya teman orang Banjarmasin. Waktu itu lama enggak ketemu. Akhirnya datang ke rumah saya. Oh, alhamdulillah teman lama datang ke tempat saya. Saya merasa senang sekali didatangi oleh teman saya itu. Saya pastikan orang itu, menurut saya ini, orang itu orang soleh. Nah, orang soleh. Dalam hati saya, suatu saat nanti saya balas kebaikan Anda. Dalam hati saya tapi, ya. Dalam hati saya. Setelah dia pamitan pulang, saya minta nomor alamatnya itu. Tolong pian tulis alamat yang jelas. Insya Allah kalau ada kesempatan saya datang ke rumah pian. Insya Allah. Tapi saya bertekad kalau ada waktu saya usahakan betul. Alhamdulillah saya mencari tempatnya itu. Tempatnya itu di daerah Amuntai. Wah, jauh dari sini, jauh. Capek itu. Enggak apa-apa. Saya ingin silaturahmi itu. Ingin silaturahmi. Setelah saya cari-cari ketemu rumahnya. Saya tidak mengira di rumahnya itu koleksi buku itu, Allahu Akbar, sama dengan saya. Loh, ini loh saudara-saudaraku, ini loh, saya tidak mengira. Dan saya memang yakin dan percaya orang Banjar teman saya itu orang soleh itu, orang soleh. Saya yakin aja, tidak ragu saya itu. Nah itu Haji Ghazali namanya. Nah itu. Kembali ke sini saudara-saudara. Demi Bapak. Saya berpikir begini. Saya itu membayangkan masuk surga saudara-saudaraku. Saya itu membayangkan masuk surga. Bapak itu di neraka. Ini bayangan saya itu. Sampai sana ke saya itu sudah, sampai sana pikiran saya itu. Saya di surga, Bapak di neraka. Kemudian apa yang terjadi? Saya yang di surga itu diseret Bapak saya ke neraka itu. Nah, saudaraku, saya diseret Bapak saya ke neraka. Nggak pantas kamu, hei Sugiono, ke surga. Kamu tidak berbakti pada saya. Saya ini habis-habisan waktu di dunia dengan kamu. Kamu lupa saya, kamu durhaka pada saya. Nggak pantas kamu di surga, diseret saya ke neraka. Ini saudara-saudaraku, bayangan saya itu seperti itu. Kalau saya tidak membalas budi Bapak saya, besar sekali pengorbanannya, besar sekali. SD disekolahkan, SMP disekolahkan, SPG disekolahkan, kuliah disekolahkan, sudah punya anak punya istri dibantu terus. Sayang kepada anaknya, habis-habisan. Saya merasa sampai bosan dibantunya. Loh, sampai bosan. Dibantu loh sampai bosan. Allah, termasuk rumah ini saudaraku. Ini yang terakhir bantuan Bapak saya itu, rumah ini. Supaya saudara-saudaraku tahu. Waktu itu saya ke Sampit, waktu itu Bapak tinggalnya di Sampit. Pak, saya mau bangun rumah. Nah, saya gitu kan.
mulainya. Loh, saya itu bingung tukangnya. Saya mencari-cari tukang yang pas itu siapa ya. Nah itu saya kesampet sambil cari-cari tukang itu. Apa jawaban bapak saya? Oh, itu di depan rumah itu. Itu bagus orangnya itu, tukang itu. Ya sudah, nanti saya suruhnya dia. Loh, itu bapak saya mengusahakan tukang. Biarpun saya membayar, tapi membantu itu loh, membantu. Itu tukang yang bagus. Dalam prosesnya saya mengeluh lagi, Pak, ini kasihan ini tukangnya hanya satu. Akhirnya apa? Dibawakan itu dari sampai tukang satu lagi. Bapak saya sampai seperti itu. Ini. Allahu Akbar. Saya pernah wawancara dengan orang tua siswa. Pak, anak pian itu kan sudah kuliah di sana. Pian kan sudah habis-habisan menguliakan. Apa sih harapan pian itu? Saya gitukan waktu itu. Orang tua siswa saya waktu itu sekolah di SMK itu, lulus kuliah. Saya mencoba diskusi lah, musyawarah lah, curhat lah dengan orang tua siswa itu. Apa sih harapan pian dengan anak pian itu? Jawaban orang tua siswa tadi itu, saya itu hanya satu harapan saya. Kalau saya sudah mati, mudah-mudahan dia mendoakan saya. Loh, itu aja. Nggak berharap imbalan 1 rupiah, 2 rupiah, enggak. Bapak saya itu seperti itu juga itu. Malah bahasanya itu, aku gak kolu mangan segomu. Loh, gak kolu. Kalau kamu masih susah hidupnya lu, aku gak kolu mangan segomu. Lu sampai seperti itu bahasanya. Nggak sampai hati gitu loh orang tua itu. Allahu Akbar. Terus saya kapan balas budinya? Kan gitu. Itu. Nice. Ini saudara-saudaraku, supaya tahu. Salah satu cara saya balas budi dengan bapak saya, yaitu lewat adik saya Bayu. Lewat adik saya Bayu. Ikut saya selama 10 tahun dan sekarang kuliah. Itu salah satu balas budi saya kepada bapak saya. Nah itu. Ini hampir sama riwayatnya dengan Nabi Muhammad. Hampir sama ini saudara-saudara. Ayo kita ingat kembali riwayat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu kecil, bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Setelah itu ikut siapa? Ikut pamannya, Abu Thalib. Nah, sampai besar, sampai dewasa itu. Sampai keluarga itu. Setelah meninggal dan berkeluarga Nabi Muhammad, itu Abu Thalib punya anak yang namanya Ali. Nah, Ali kecil masih waktu itu dalam cerita itu. Tapi Abu Thalib meninggal. Akhirnya apa? Ali tadi. Nah, ini sahabat Nabi yang terkenal juga itu. Ali radhiyallahu anhu itu. Akhirnya apa? Waktu itu masih kecil. Ya sudah, ikut saya kamu. Sebagai balas budi, saya waktu kecil dirawat bapakmu Abu Thalib itu. Abu Thalib itu kan pamannya. Ali itu anaknya pamannya Nabi Muhammad. Nah, ya sudah, untuk balas budi kamu ikut saya. Nah, Ali tadi itu dirawat Nabi Muhammad sampai besar, sampai dewasa. Ini nyaris hampir sama cerita saya itu. Bapak saya meninggal, ya sudah, untuk balas budi lewat Bayu. Bayu itu adik saya kecil, masih belum bisa apa-apa waktu itu. Ya sudah, ikut saya. Allahu Akbar. Loh, ini Allah. Ini saudara-saudara. Ada cerita lagi saudara-saudara. Ada cerita lagi. Waktu itu saya sudah pegawai negeri. Saya tahu, saya diberi bagian tanah di Jawa itu saya tahu. Langsung saya ngomong bapak, Pak, percuma pian memberi tanah saya di sana itu percuma, maksudnya di Jawa. Sedangkan saya di Kalimantan. Itu tanah itu mau saya jual, Pak. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena saya sudah pegawai negeri waktu itu. Karena saya ini orang susah. Apa? Saya ingin sepeda motor waktu itu. Tahun 1996. Wah, 1996 saya sudah pegawai negeri waktu itu. Percuma Pak pian memberi tanah di Jawa itu, mau saya jual itu. Apa jawaban bapak saya? Ya terserah kamu. Itu karena saya sudah pegawai negeri. Andai kata saya tidak pegawai negeri, tidak berani juga itu. Kenapa
Kenapa enggak berani? Disangkanya menghabiskan barang orang tua saya. Enggak. Nah itu. Ternyata saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Sangat berkah uang jualan tanah itu. Saya belikan sepeda motor, saya pakai setahun. Bapak datang ke tempat saya di Kalimantan, di Pagatan waktu itu. Pagatan, kalau saudara-saudara tahu. Pagatan itu Katingan Kuala itu. Nah, satu jalur Sungai Katingan ini. Nah, saya dulu di sana hampir 10 tahun jadi guru di sana. Nah, ini sudah pindah ke Kasongan sudah hampir 15 tahun saya. Nah, pindah itu. Nah, itu. Bapak saya ngomong dengan saya, "Yon." Nah, manggil saya Yon. Itu sepedamu itu nganggur lah. Saya tahu maksud bapak saya tahu. Langsung saya jawab, "Nganggur, Pak. Nganggur." Ya sudah, kalau nganggur saya pinjam itu. "Oh, silakan Pak, itu kan bukan barang saya, itu barang pean kok asal usulnya. Silakan." Nah, alhamdulillah. Bapak saya itu perlu segel bahasanya itu. Apa itu segel? Kendaraan. Nah, ya sudah. Itu dibawa ke Sampit untuk buka usaha baru. Alhamdulillah berkembang jadi. Nah, itu saudaraku. Setelah bapak jadi sukses di Sampit, kakak saya datang lagi ke Pagatan. Ngomong, "Yan, aku mau pinjam sepedamu." Loh, itu kan dipinjam bapak. Iya, bapak sudah tidak perlu lagi itu. Ini mau saya pinjam itu sepedamu itu sekarang. Cuma ini bahasanya aja saya pinjam. Ini bahasanya aja. Nanti saya itu mau pinjam uang, pinjam uang bapak saya, tapi kasarannya itu sepeda itu di bapak masih. Nah itu. Sebenarnya uang itu uang saya, gitu loh kisahnya. Ya sudah atur aja sudah. Intinya pinjam saya kakak saya itu untuk buka usaha lagi di Prengkean. Alhamdulillah jadi. Loh ini loh saudara-saudaraku. Ini loh berkah ternyata itu. Alhamdulillah sampai bisa naik haji kakak saya itu. Bapak saya itu sampai bisa beli rumah waktu itu. Berkah. Karena apa? Sungguh-sungguh bukan menghabis-habiskan barang itu enggak. Ternyata barang itu berkah. Saya yakin 1000 yakin berkah barang. Alhamdulillah. Nah, itu saudara-saudaraku. Sampai seperti itu. Ada cerita lagi ini, saudara-saudaraku. Kenapa saya ini demi bapak. Waktu itu tahun 1995. Nah, 1995. Saya tidak menyangka, saya tidak mengira. Bapak saya datang ke Muara Tewe. Nah, ini saudara-saudara. Di Indonesia ini ada kota namanya Kota Muara Tewe, saudara-saudaraku. Ibu kota Kabupaten Barito Utara. Wah, itu Barito Utara. Yaitu Muara Tewe. Nah, ada saudara-saudaraku, ada itu. Sampai sekarang ada itu. Nah, inilah untungnya saya merantau itu. Untungnya itu. Kenapa saya di Barito Utara Muara Tewe? Karena Satiman. Nah, ini ada hubungannya erat dengan Satiman saya itu. Pertama kali saya merantau itu karena saya dekat dengan Satiman. Waktu SPG itu sudah dekat itu. Saya pulang pergi ke rumahnya Satiman. Satiman juga sama itu waktu di SPG itu. Bahkan waktu daftar kuliah itu sama-sama itu. Tidur di masjid itu Satiman dengan saya. Ini ceritanya itu. Allahu Akbar itu. Saya beritahu saudara-saudara. Satiman ini adalah teman yang paling lama di antara teman yang lain. Dan teman yang paling dekat di antara teman yang lain. Nah, ini saudaraku, Satiman. Mudah-mudahan masuk ke hadis Nabi, ketemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini ya Allah. Ini saudara-saudara. Satiman. Bagaimana tidak lama sejak SPG sampai sekarang berteman itu. Berapa puluh tahun itu. Sampai-sampai saya ngomong dengan istrinya. "Hei, Mbak, pian dengan Satiman, saya dengan Satiman itu loh. Itu lama saya dengan Satiman daripada pian dengan Satiman. SPG itu sudah berteman saya." Saya sampai seperti itu. Memang di antara teman saya yang paling lama dan paling ya sudahlah paling baik lah. Allahu Akbar. Satiman. Orangnya sederhana. Tahu suka dan duka hidup tahu. Waktu itu saudara-saudara, waktu masih kuliah, alhamdulillah saya tinggal di pondok waktu itu. Nggak disangka saya ketemu Satiman jualan buku naik turun mobil waktu itu. Saya tanya itu, kamu tinggal di mana? Di sana.
Maulah ikut saya di pondok. Mau. Ya sudah, akhirnya gabung lagi di pondok. Loh itu. Satiman waktu itu PGSD. Nah, PGSD, saya S1. Lulus Satiman. Wah ini, pisah lagi nih. Saya ngomong, ya sudah, kamu berangkat dulu ke Kalimantan. Nanti kalau saya lulus S1, saya akan nyusul. Saya gitu kan. Alhamdulillah terjadi itu. Terjadi itu. Nah itu pertemanan. Allahu Akbar. Pertama kali saya mau pamitan orang tuanya Satiman di Jawa, orang tuanya itu senang sekali. Oh iya nak, iya nak, iya nak. Ini alamatnya, ini alamatnya. Oh itu, saya diberi alamat lengkap waktu itu. Itulah pertemanan. Allah, ini demi bapak ini. Alhamdulillah saudara-saudaraku, alhamdulillah. Saya ini saudara-saudaraku ya. Demi Allah ini. Sehari tidak sholat 5 waktu itu tidak bisa. Sejak bapak saya meninggal itu tidak bisa. Kasihan bapak saya bukan kasihan dengan saya. Kalau saya misalkan 1 hari tidak sholat sama sekali misalnya, saya itu kasihan dengan bapak saya itu. Kenapa kasihan? Kalau saya berdoa lah, wong sholat aja tidak kok berdoa. Itu masalahnya. Dengan sendirinya saudara-saudaraku, saya harus sholat. Karena apa? Setelah sholat mendoakan orang tua. Ini bapak saya meninggal 2010, sekarang 2020, sudah 10 tahun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Memang saya tidak sempurna, iya tidak sempurna, tapi saya berusaha. Nah, gitu saya berusaha. Saudara-saudaraku sama. Ayo kita berusaha berbakti kepada orang tua. Insya Allah kalau kita berbakti kepada orang tua, beruntung. Bukan buntung. Beruntung saudaraku. Percayalah. Allah akan menolong kita. Ridho orang tua, ridho Allah. Kita mencari ridho orang tua saudara-saudara. Insya Allah nanti Allah ridho. Inilah ibadah. Ibadah itu mahdo dan ghairu mahdo. Nah itu. Intinya apa? Mencari ridho Allah. Insya Allah kita nanti akan selalu ditolong Allah itu. Nah itu saudara-saudara. Alhamdulillah. Wahai saudara-saudaraku di mana saja berada, saya sarankan, ayo mulai sekarang satu persatu sesuai dengan kemampuan koleksi buku. Buku ini panduan hidup. Saudara-saudaraku, orang yang membuat buku ini kalau orang goblok tidak akan bisa gitu. Nah, kalau orang goblok membuat buku mana mungkin. Kalau orang jahat membuat buku, mana mungkin? Saya aja berusaha sampai sekarang enggak keturutan itu. Sulit membuat buku itu sulit. Nah itu, sulit. Harus baik orangnya. Masa membuat buku enggak baik? Nah itu, harus baik. Supaya apa? Bukunya diikuti orang. Nah, supaya bukunya dibaca orang. Iqra. Ayo kita banyak ngoleksi buku dan membaca. Karena kita ini disuruh membaca, baca. Nah, membaca buku, membaca kehidupan. Allahu Akbar. Ini saudara-saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Tidak ada salahnya dan sangat menguntungkan. Anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, yang kuliah pun, yang sudah lulus kuliah pun, ayo kumpulkan buku, koleksi buku. Insya Allah hidup akan terarah. Pelan-pelan kita baca. Ini panduan hidup buku ini. Saya ini menganggap buku ini panduan hidup. Nah, makanya kita seleksi itu buku-buku yang pas untuk kita itu. Ini saya seleksi nih. Di toko buku itu macam-macam itu, judulnya macam-macam. Tapi kita seleksi. Makanya pelan-pelan, satu persatu. Saya kumpulkan buku ini saudaraku sampai hampir 200-an buku ini. Hampir 10 tahun itu. Nah, waktunya itu lama ini. Satu persatu, kalau ada kesempatan, kalau ada uang beli satu. Makanya ini tahunnya beda-beda ini. Yang pasti di atas tahun 2010. Minimal 2011. Karena tadi ada momennya. Bapak meninggal tadi, saya ingin panduan. Ya inilah panduannya. Nah itu. Mudah-mudahan usaha saya ini Allah menerima. Itu aja. Saya itu berusaha gitu aja.
Pokoknya saya berusaha sungguh-sungguh itu ada. Masalah diterima Allah atau enggak, terserah Allah. Tapi saya berdoa mudah-mudahan diterima. Gitu aja, gitu aja. Kita ini wajib berusaha, Tuhan yang menentukan, kan gitu. Nah, kita ikhtiar, kemudian tawakal. Nah, gitu. Mudah-mudahan kita hidup ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, gitu saudara-saudara. Ibadah ini apa? Ibadah, sholat ibadah, kerja ibadah, puasa ibadah, memberi makan minum keluarga ibadah. Yang penting lillahi ta'ala. Nah, gitu. Ikhlas. Pokoknya untuk kebaikan semua saudara-saudara. Insya Allah akan berkah. Kalau kita baik, berkah nanti. Berkah nanti. Allah akan memberkahi. Allah akan merahmati. Allah akan mengampuni. Itu saudara-saudara. Demi Allah, ini kisah nyata. Demi Allah, kisah nyata. Nah, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.